Soundstripe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mahasiswa Teknik Informatika semester 2, Sekolah Tinggi Teknologi YBS Internasional Tasikmalaya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang komponen pada CPU, yang dimana materi ini merupakan materi dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang dosen pengampui oleh Ibu Siti Masyarah STMkom. Sebelumnya di sini untuk anggota kelompok 4, yang pertama ada Ihsan Rifki Maulana, yang kedua ada Ulfa Siti Nur Hidayah, yang ketiga ada Muhammad Abdul Khaliq Ar-Rasyid, dan yang keempat saya sendiri Tegar Firmansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan motherboard sebagai papan induk yang terdapat dalam komputer. Motherboard atau papan induk adalah komponen terpenting dalam sebuah komputer. Ini adalah sirkuit cetak besar yang berfungsi sebagai pusat penghubung antar komponen dalam komputer. Berikut adalah beberapa elemen utama dalam sebuah motherboard. Yang pertama adalah PCB atau Printed Circuit Board. Motherboard terdiri dari sebuah PCB yang terbuat dari bahan isolasi seperti fiberglass. PCB ini memiliki jalur tembaga yang terhubung satu sama lain dan membentuk sirkuit komputer. Yang kedua adalah CPU socket. CPU socket adalah tempat memasang CPU, dan jenis soket yang digunakan juga berbeda tergantung pada jenis dan generasi komputer yang digunakan. Setiap soket memiliki tata letak pin yang unik untuk memastikan kompatibilitas antara motherboard dan prosesor. Yang kedua ada chipset. Chipset adalah sebuah chip yang bertanggung jawab menghubungkan berbagai komponen dalam komputer. Biasanya terdapat dua chip dalam chipset, yaitu North Bridge dan South Bridge. North Bridge mengelola komunikasi antara CPU, RAM, dan kartu grafis. Sedangkan South Bridge mengelola perangkat input-output seperti hard drive, USB, dan audio. Ada perbedaan yang signifikan antara North Bridge dan South Bridge. Lalu ada slot memori, DIMM, ya. Slot memori adalah tempat memasang modul RAM pada motherboard. Biasanya terdapat beberapa slot DIMM yang mendukung jenis memori tertentu seperti DDR4. Slot ini memungkinkan meningkatkan kapasitas dan kinerja sistem dengan menambah atau mengganti modul memori dengan lebih baik, lebih cepat, lebih besar. Lalu ada slot ekspansi. Slot ekspansi atau PCLE atau lagi PCI adalah tempat pemasangan kartu ekspansi seperti kartu grafis, kartu suara, kartu jaringan, dan lain sebagainya. Slot ini lebih umum digunakan karena menyediakan kecepatan transfer yang lebih tinggi dibandingkan dengan slot PCI, seperti penambahan kartu grafis. Ya, itu yang lumrah digunakan karena untuk pengolahan grafis terkadang membutuhkan komputasi yang lebih tinggi. Lalu ada port SATA atau serial ATA. Ini digunakan untuk menghubungkan penyimpanan memori penyimpanan data seperti hard drive atau solid state drive SSD ke motherboard. Biasanya terdapat beberapa slot SATA dalam motherboard untuk mengakomodasi beberapa perangkat penyimpanan. Lalu ada port USB atau Universal Serial Bus. Ini digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti mouse, keyboard, printer, dan perangkat USB lainnya ke motherboard. Motherboard modern biasanya menyediakan beberapa port USB dengan kecepatan transfer data yang berbeda-beda, seperti
USB 2.0, 3.0 atau 3.1. Makin baru maka makin cepat dan makin efisien USB tersebut. Lalu yang ketujuh ada port Ethernet. Port Ethernet digunakan untuk menghubungkan motherboard ke jaringan lokal melalui kabel Ethernet. Ini memungkinkan komputer untuk terhubung ke internet atau ke jaringan lokal lainnya. Lalu yang kedelapan ada BIOS atau UEFI. BIOS, Basic Input Output System atau UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk menginisiasi dan mengontrol perangkat keras pada booting system. Perangkat lunak ini terletak dalam chip pada motherboard, sudah permanen. Ini juga menyediakan antarmuka untuk mengatur pengaturan dasar sistem. Lalu ada port audio. Port audio digunakan untuk menghubungkan perangkat audio seperti speaker, headphone, mikrofon ke motherboard. Biasanya terdapat beberapa jenis port seperti port line in atau untuk input seperti mikrofon, line out untuk speaker ya, headset dan lain sebagainya, dan mikrofon in. Kadang ada yang khusus untuk mikrofon in. Lalu yang ke-10 ada port video. Port video ini seperti HDMI, DisplayPort atau VGA. Digunakan untuk menghubungkan monitor atau layar eksternal ke motherboard. Ini memungkinkan tampilan output dari komputer ditampilkan di layar eksternal. Lalu ada port connectors. Terdapat beberapa konektor daya pada motherboard yang digunakan untuk menyediakan daya ke motherboard dan komponen lainnya. Konektor utama adalah ATX 24 pin yang menyediakan daya utama ke motherboard, dan konektor pin CPU 4 pin. Ya, untuk CPU ada 4 pin, ada juga yang 8 pin untuk memberikan daya ke CPU atau ke prosesor. Ada CMOS battery. CMOS battery atau baterai kecil yang menyediakan daya untuk mempertahankan pengaturan BIOS atau UEFI dan jam internal atau RTC pada motherboard. Ketika komputer dimatikan, baterai ini tetap menyala untuk menjaga data tersebut. Apabila baterai tersebut dicabut, maka semua pengaturan yang telah diatur untuk pengaturan dasarnya akan kembali ke pengaturan default atau awal. Itu ada beberapa elemen utama yang umumnya ditemukan pada motherboard saat ini. Setiap produsen dan model motherboard dapat memiliki perbedaan dalam tata letak dan fitur yang disediakan. Tetapi elemen-elemen yang telah disebutkan sebelumnya merupakan elemen dasar dari kebanyakan motherboard yang digunakan saat ini. Mungkin ada beberapa motherboard yang digunakan ataupun diproduksi secara khusus untuk kebutuhan tertentu seperti workstation, server, dan lain sebagainya. Nah, untuk beberapa motherboard tersebut memiliki spesialisasi dalam kelebihan model-model yang terdapat pada motherboard tersebut, juga memiliki kecepatan dan juga efisiensi yang lebih tinggi, namun juga disertai dengan harga yang mahal. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan motherboard saat ini. Terima kasih telah mendengarkan. Baik, nama saya Ulfa Siti Nurhidayah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk mendapatkan data sementara. Fungsi utama RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada perangkat.
Tak heran jika semakin besar kapasitas RAM yang dipasang, maka semakin cepat juga perangkat tersebut bekerja. Tidak hanya itu, berikut adalah fungsi RAM atau Random Access Memory. Yang pertama, dapat menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Dan yang ketiga yaitu dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Terus yang selanjutnya dapat mempercepat proses pengolahan data. Untuk cara kerja RAM, RAM bisa menyimpan data sementara saat perangkat sedang diakses. Kapasitas RAM memengaruhi kecepatan RAM mengakses sebuah data. Kecepatan RAM adalah bisa ditulis dalam megatransfer per detik MT per S atau megahertz MHz. Nah, selanjutnya yaitu ada VGA card. VGA card merupakan perangkat keras komputer yang berperan dalam memproses informasi grafis pada komputer sehingga mampu dihasilkan di layar komputer, di layar TV atau di proyektor. Dengan kata lain, tanpa VGA card ini kita tidak mungkin dapat melihat postingan ini di layar komputer. Nah, adapun fungsi VGA card yaitu untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kartu VGA card ini berguna untuk menerjemahkan output komputer ke monitor. Nah, untuk cara kerjanya, VGA card saat aplikasi yang sedang berjalan ingin membuat gambar, aplikasi akan meminta bantuan dari driver kartu grafis. Driver grafis mendengarkan instruksi baik dari OS atau dari aplikasi. Nah, kemudian mengambil data digital yang diperlukan dan mengubahnya menjadi format yang dimengerti oleh kartu grafis. Terima kasih. Saya Iksan Rifki Maulana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang power supply dan prosesor. Power supply adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menyediakan daya listrik ke sebuah perangkat. Power supply dalam komputer berfungsi untuk memberikan arus listrik DC yang dibutuhkan oleh perangkat keras dalam komputer. Ciri-ciri dari power supply yaitu kabel daya untuk motherboard terdiri dari 18-12 pin, tombol on atau off bersifat manual, daya rata-rata di bawah 250 watt. Ketika shutdown PC tidak langsung mati, maka pengguna harus menekan tombol on atau off pada power supply terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu prosesor. Prosesor merupakan otak dan pusat pengendali komputer yang masih didukung oleh komponen-komponen lainnya. Untuk fungsi utama dari prosesor adalah melakukan operasi aritmetika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan tombol, pemindai, tuas kontrol, maupun taktikus. Fungsi prosesor yang paling dasar adalah menerima input dan memberikan output yang sesuai. Prosesor atau mikroprosesor adalah chip kecil yang berada di komputer dan perangkat elektronik lainnya. Fungsi prosesor yaitu mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem perangkat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada komponen hard disk. Nah, komponen hard disk sendiri merupakan perangkat penyimpanan sekunder dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Hard disk terdiri dari beberapa piring magnetik yang dipasang secara bertumpuk.
dan berputar dengan kecepatan tinggi. Nah, setiap piringan memiliki permukaan yang dilapisi dengan bahan magnetik yang dapat menyimpan data dalam bentuk biner ataupun yang disebut dengan angka 0 dan 1 ya. Nah, dengan menggunakan medan magnetiknya. Jadi dalam harddisk ini terdapat beberapa piringan magnetik yang disusun secara memutar seperti itu, gunanya untuk menyimpan data. Nah, selain itu fungsi harddisk sendiri itu merupakan tempat penyimpanan data, program, sistem operasi, dan berbagai jenis file lainnya. Data yang disimpan dalam harddisk akan tetap ada bahkan setelah komputer dimatikan. Jadi untuk penyimpanan harddisk ini itu akan tetap ada datanya gitu, walaupun nantinya si CPU atau si komputernya itu dimatikan. Yang selanjutnya mengenai materi tentang controller I/O. Nah, controller I/O itu apa sih? Nah, controller I/O itu controller I/O itu merupakan komponen dalam chip CPU yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola operasi I/O antar CPU dan perangkat-perangkat eksternal seperti harddisk, keyboard, mouse, printer, dan sebagainya. Nah, controller I/O bertindak sebagai penghitung maupun penghubung antara CPU dan perangkat I/O tersebut. Nah, I/O itu merupakan input output ya. Jadi perangkat memasukkan dan mengeluarkan gitu di dalam komputer. Sedangkan fungsi utama controller I/O ini adalah untuk mengontrol aliran data masuk dan keluar antara CPU dan perangkat I/O. Nah, ketika CPU membutuhkan data dari perangkat I/O ya, CPU akan mengirimkan permintaan ke controller untuk mendapatkan data tersebut. Nah, controller I/O kemudian akan mengarahkan operasi pembacaan ke perangkat I/O yang sesuai. Nah, misalkan kalau untuk memasukkan karakter, nah nantinya memasukkan karakter misalkan dari keyboard. Nah, dikirimkan sinyalnya oleh controller I/O. Nah, dari keyboard ini. Nah, kemudian nanti keluar pada monitor seperti itu. Nah, sebaliknya juga ketika CPU mengirimkan data ke perangkat I/O, CPU akan mengirimkan instruksi dan data tersebut ke controller I/O. Nah, controller I/O akan mengarahkan operasi penulisan ke perangkat I/O yang dituju, dan data akan ditransferkan dari memori komputer ke perangkat I/O tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tugas utama controller I/O itu mengirimkan data ya, mengirimkan sinyal seperti itu. Nah, di sini adapun ya di sini adapun alur ya, alur ataupun proses yang melibatkan antara kedua komponen ini, antara harddisk dan controller I/O. Nah, yang pertama itu ada pengaksesan data dari harddisk. Nah, yang pertama alurnya itu CPU menerima permintaan untuk mengakses data dari harddisk seperti membuka file atau menjalankan program. Nah, kemudian permintaan tersebut dikirimkan ke controller I/O yang terhubung dengan harddisk. Nah, controller I/O mengarahkan operasi pembacaan ke harddisk yang sesuai. Nah, kemudian harddisk membaca data dari piring magnetik dan mengirimkan ke controller I/O. Nah, controller I/O mengirimkan data yang telah dibaca ke dalam memori komputer. Nah, kemudian
CPU dapat mengakses data tersebut dari memori untuk diproses lebih lanjut. Nah, kemudian ada pula tentang penyimpanan data ke hard disk. Nah, yang pertama-tama CPU mengirim permintaan untuk menyimpan data ke hard disk. Misalnya saat menyimpan file atau melakukan proses penulisan. Nah, permintaan tersebut dikirimkan ke controller I/O yang terhubung dengan hard disk. Nah, kemudian CPU memindahkan data dari memori ke controller I/O dan kemudian controller I/O mengarahkan operasi penulisan ke lokasi yang terdapat hard disk. Ke lokasi tepat di hard disk. Nah, kemudian data tersebut dituliskan ke piringan magnetik pada hard disk oleh mekanisme perekam yang ada di dalamnya. Nah, kemudian setelah data ditulis, controller I/O mengirimkan konfirmasi ke CPU bahwa proses penulisan telah selesai. Nah, seperti itu. Jadi itu ada dua alur proses mengenai hubungannya hard disk dengan controller I/O. Nah, dalam alur proses ini CPU itu berperan sebagai pengendali yang mengkoordinasikan interaksi antara hard disk dan I/O. Nah, seperti itu jadinya. Nah, kemudian ada pula trouble yang sering dialami, nah, terutama oleh hard disk. Nah, yang pertama itu kita mungkin seringnya lihat ataupun mengalami gitu, hard disk kita tidak terdeteksi oleh sistem. Bagaimana cara troubleshootingnya? Nah, yang pertama itu kita harus periksa kabel data dan daya yang terhubung ke hard disk dulu. Nah, pastikan mereka terpasang dengan baik. Gitu. Jadi si kabel data itu ataupun daya yang terhubung ke hard disk itu harus diperiksa lagi gitu. Agar bisa terbaca dengan sistem seperti itu. Ataupun yang kedua, pastikan pengaturan jumper ataupun pengaturan jumper pada hard disk dan kabel data sesuai dengan konfigurasi yang benar. Tuh, jangan beda konfigurasinya gitu antara jumper dan pada slot di hard disknya gitu. Nah, kemudian coba gunakan kabel data ataupun port SATA yang berbeda. Nah, di hard disk kan ada ya beberapa port SATA gitu. Nah, coba pindahkan kabelnya ke port yang lain. Nah, supaya terbaca seperti itu. Nah, ataupun yang kemudian ada tentang kita bisa memeriksa pengaturan BIOS-nya gitu untuk memastikan hard disk diaktifkan gitu dan terdeteksi dengan benar. Ya, kalau tidak diaktifkan ya itu sih penyebabnya gitu, penyebab utama hard disk tidak terbaca gitu. Kita udah capek-capek gitu benerin ini, malah ternyata di BIOS-nya tidak diaktifkan gitu. Nah, yang kedua ada hard disk lambat ataupun kinerjanya buruk. Nah, ini sering juga terjadi gitu. Gimana sih cara troubleshootingnya gitu? Yang pertama, kita pastikan hard disk itu memiliki ruang penyimpanan yang cukup gitu dan tidak terlalu penuh. Nah, yang kemudian kita bisa menjalankan utilitas defragmentasi untuk mengoptimalkan tata letak file di hard disk. Yang selanjutnya, periksa keberadaan sektor yang rusak ataupun bad sektor menggunakan utilitas perbaikan hard disk. Nah, dan untuk yang selanjutnya itu kita periksa keberadaan virus ataupun malware dengan menggunakan ataupun menjalankan pemindaian antivirus. Ini juga bisa ya untuk memberikan solusi terhadap hard disk yang lambat ataupun kinerja yang buruk gitu. Bisa saja gitu di dalam hard disk kita itu ada virus yang menempel ataupun hinggap di hard disk kita gitu.
kita coba bersihkan aja dengan antivirus seperti itu. Dan mungkin untuk materi harddisk dan controller I/O dicukupkan sekian. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahannya. Dicukupkan sekian. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.